Udah pada subscribe channel ASN Plus belum? Saya doain yang udah subscribe dan nyalakan notifikasi bisa lulus tes CPNS tahun ini. Amin. Buat yang belum, masih ada waktu nih dalam 5, 4, 3, 2, 1. Enjoy the video! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi, ketemu lagi dengan gue Imam Agi Pratama di channel ASN Plus. Ya teman-teman, kali ini gue akan ngebahas tentang contoh soal antonim beserta tips dan trik mengerjakannya nih. Sebelumnya kita udah pernah ngebahas sinonim ya, bisa kalian lihat kalau yang belum nonton gimana ya. Di sini adalah nanti gue cantumin linknya. Itu sinonim, dan sekarang gue akan ngebahas antonim. Antonim ini bisa lebih dikit ya persentase soalnya daripada sinonim, karena paling antonim itu cuma 1-2 soal kalau waktu itu yang gue dapet sih, tapi bisa aja kalian bisa dapet 3 soal, itu mungkin aja karena ini random ya, diacak sama BKN, nanti kalian dapat soalnya yang mana. Ini lumayan lah, tapi 1-2 soal ini menentukan nilai kalian lolos atau enggaknya, karena perbandingannya gitu, beda selisih 5 atau 3 poin pun bisa berpengaruh banget kepada lolos SKD atau enggak. Nah, antonim sendiri ini tipsnya hampir sama seperti sinonim, tapi ada perbedaan dikit ya. Langsung aja kita lihat ya. Ya, oke teman-teman. Di sini kita akan latihan soal antonim dan pembahasan triknya. Ini lanjut aja ya. Oke, tips dan triknya ini untuk soal-soal antonim. Yang harus diingat nih dengan seksama, kita sedang mencari antonim atau lawan kata dari sebuah kata yang disoal. Jangan sampai terjebak dengan kata pada pilihan gandanya yang merupakan sinonim soal. Konsentrasi, karena banyak juga nanti yang keluar di soal-soal itu adalah sinonimnya buat mengecoh para peserta tes. Jadi hati-hati, kalian harus konsentrasi penuh. Nah, yang kedua, jika dalam pilihan ganda terdapat kemiripan arti, pilihlah yang paling berbeda. Karena ini antonim, jadi pilih yang jauh berbeda yang bertolak belakang dengan soalnya. Untuk yang ketiga, perkaya perbendaharaan kata dalam bahasa Inggris, karena biasanya banyak kata serapan. Ini juga kata bahasa lain, ada bahasa serapan bahasa lainnya kayak bahasa Arab gitu. Bisa ada, tapi kemungkinannya kecil, lebih banyak biasanya bahasa Inggris, kata-kata serapan bahasa Inggris. Kemudian kita cari lawan katanya. Itu tips dan triknya. Lanjut ya ke soal-soalnya yang sering keluar tiap SKD nih. Biasanya dari tahun ke tahun ada, atau itu di bank soal dari BKN-nya keluar. Nah, yang pertama nih filantropi. Apa lawan katanya teman-teman? A. Ringan tangan. B. Kikir. C. Cekatan. D. Kekuatan. E. Pengampunan. Nah, jadi teman-teman kalau dalam soal antonim seperti ini, yang pertama harus kita cari tahu adalah ininya dulu nih. Arti dari filantropinya itu, kemudian kita cari lawan katanya. Filantropi itu artinya apa teman-teman? Yang sering baca-baca buku juga mungkin tahu ya, kiat-kiat sukses atau apa. Filantropi itu artinya apa sih, sedekah ya, mungkin dermawan. Oh ya, dermawan ya, lebih tepatnya dermawan lah, dermawan atau sering sedekah atau berbaik hati gitu. Nah, ini kan ringan tangan bukan, kikir ya, nih kikir bisa jadi, cekatan bukan, kekuatan bukan, pengampunan ya, berarti ini yang B ya teman-teman ya, kikir. Itu lawan kata dari filantropi, kikir. Nah, nomor 2 prominent. Nah, lawan katanya A tersohor, B terbuka, C dekat, D biasa, atau E adil. Nah, prominent ini kalian harus tahu dulu nih kata-katanya apa nih artinya. Artinya prominent itu lebih menonjol kayak gitu, benjolan ya, kayak gitulah. Ini prominent, sesuatu yang menonjol ya, menonjol ya kalau di KBBI ya. Prominent berarti artinya apa? Dominan. Tersohor juga bisa dibilang menonjol, berarti bukan. Ini hati-hati ya, kita bukan nyari sinonimnya. Terbuka enggak, bukan. Dekat bukan. Ya ini biasa ya teman-teman ya, ini bukan adil jauh.
Jadi hati-hati jangan sampai terkecoh dengan kata-kata kayak gini, ini sinonim ya. Kita lagi nyari antonim lawan katanya. Lanjut nomor 3, agul. A. rendah hati, B. rendah diri, C. berkuasa, D. megah, atau E. baik. Nah, ini hati-hati nih teman-teman nih. Ini agul itu artinya bangga, sombong. Nah, ini kan nih sinonimnya nih. Kalau rendah diri berarti ini antonimnya itu rendah hati. Nih hati-hati, sering banyak begini pengecohan-pengecohan dari jawaban karena kalian harus butuh konsentrasi tinggi karena soalnya banyak. Ini sering juga peserta-peserta ini terkecoh ya teman-teman ya. Nah, lanjut nomor 4, counter. Nah, counter itu kata serapan ya dari bahasa Inggris counter. Nah, A. anti, B. kebalikan, C. ACC, D. berseberangan, E. melawan. Ini lawan kata counter ya, antonimnya ya. Counter itu artinya lawan. Di counter gitu. Kalau dalam ada bahasa-bahasa game gitu kan, counter. Nah, ini artinya apa? Counter itu lawan, anti. Nah, ini anti sinonim, bukan. Kebalikan ini juga sinonim nih, bukan. ACC itu kan mufakat. Ini bener nih. Ini lawan katanya nih. Karena berseberangan juga counter, melawan juga counter. Ya sinonim semua kecuali ini. Ya ACC ya. ACC itu juga bahasa Inggris sih. ACC. Ya di bahasa Indonesia kan ACC. Ini mufakat artinya. Nah, jadi lawan katanya counter yang C ya teman-teman. Lanjut nomor 5, tangkal. Tangkal, A. dibiarkan, B. disetujui, C. diantisipasi, D. dipermudah, atau E. ditumbuhkan. Nah, ini untuk kata yang tidak biasa digunakan kehidupan sehari-hari, cermati pilihan jawabannya. Oke, kalau wawasan kita luas, sering dengar-dengar juga sih ini kata-kata tangkal. Tangkal itu berarti tidak melarang atau menengahkan. Nah, ini beda sendiri nih. Nah, gini ya. Dibiarkan. Disetujui ini persamaannya, persamaan ini lain sendiri, bukan. Ini jadi jawabannya itu antonim tangkal adalah dibiarkan. Nah, lanjut ya teman-teman, nomor 6, lawan kata dari absah. A. terlarang, B. sahih, C. cacat, D. ilegal, atau E. benar. Nah absah ini sendiri arti katanya sah ya teman-teman ya, sah. Berarti lawan katanya sah itu apa? Nah, ilegal. Ini ya teman-teman ya, bukan terlarang. Sah itu ya ilegal. Ini pasti bukan ya ini. Langsung nomor 7, infertil. Nah, ini agak susah nih, jarang diketahui. Tapi orang-orang medis, orang-orang nakes ya, tenaga kesehatan ini pasti tahu nih istilah kedokteran soalnya nih. Nomor 7, infertil. Lawan katanya adalah A. normal, B. subur, C. cacat, D. sehat, atau E. baik. Nah, infertil ini maaf ya teman-teman ya, arti katanya mandul. Ini sinonimnya ya, nama lainnya ya. Jadi apa? Berarti lawan katanya adalah B. subur. Oke, lanjut ke nomor 8. Ini juga agak susah nih, kata-kata yang jarang keluar nih, jarang kita dengar. Nomor 8, imbesil. Lawan katanya A. tumpul, B. lambat, C. spesial, D. pandai, atau E. suka. Imbesil itu istilahnya apa ya? Bebel, bahasa Betawinya sih bebel. Lemot, bukan lemot. Iya sih lemot ya. Lemot lah, bener lemot. Berpikir rendah ya, IQ rendah gitu. Nah, ini lawan katanya apa teman-teman? Ya, pandai. Jawabannya D ya teman-teman ya, pandai. Nah, nomor 9, lestari. Ini sering keluar ya, sering kita dengar. Dia harusnya tahu ya, lestari. A. sementara, B. langgeng, C. hampa, D. sunyi, atau E. lenggang. Lestari alamku, ya berarti langgeng lah alamnya. Ini hati-hati jangan sampai ini sinonim ya. Berarti apa?
Lestari itu ya, lestari kan langgeng. Nah, berarti jawabannya A. Antonim katanya, lawan katanya itu adalah sementara. Lanjut, nomor 10, eksistensi. Eksistensi ini kan eksis ya, ada ya. Nah, berarti apa? Jawabannya lawan katanya A. Kefanaan, B. Kehampaan, C. Ketiadaan, D. Kekosongan, atau E. Kesunyian. Nah, ini mirip-mirip semua ya teman-teman ya. Ini ada. Nah, berarti ada lawan katanya tiada. Yang C ya teman-teman ya. Lanjut, nomor 11, majal, bukan dajal ya teman-teman ya. Majal. Katanya A. Cair, B. Wangi, C. Anyir, D. Asam, atau E. Tajam. Ya, majal itu apa sih teman-teman artinya? Majal itu apa ya? Tumpul bisa dibilang sih. Arti katanya tumpul. Nah, lawan katanya berarti ini tajam. Ini jarang juga didengar ya kata-kata majal. Lanjut, nomor 12, defisit. Defisit nih bahasa ekonomi ya. Defisit itu harusnya tahu sih, kita juga sering dengar kata defisit lah. Nomor 12 apa? Lawan katanya A. Anggaran, B. Kekurangan, C. Ganjil, D. Surplus, atau S. Sedikit. Nah, defisit sendiri ini artinya kan kalau bisa kita artikan kurang ya, kekurangan atau sedikit. Berarti apa? Nah, ini bukan, ini sinonim ya, hati-hati jangan terjebak. Anggaran, ganjil, surplus, sedikit. Sedikit juga bukan. Berarti yang D. Nah, surplus itu artinya pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Ini plus nih, dia nggak kurang, nggak defisit, berarti surplus ya jawabannya. Nah, yang ke-13, konservasi. Konservasi itu artinya kan dilindungi. Kawasan konservasi, kawasan yang dilindungi. Nah, lawan katanya eksploitasi, B. Kuno, C. Konservatif, D. Perlindungan, E. Interpretasi. Ini sinonim, ini kuno dulu, bukan interpretasi, penalaran itu. Nah, berarti yang A ya. Kalau katanya konservasi adalah eksploitasi, yang dieksploitasi lah. Tuh. Lanjut, nomor 14, krusial. Antonim katanya A. Asli, B. Berharga, C. Sepele, D. Berarti, atau E. Penting. Nah, yang mana teman-teman? Krusial itu kan artinya fatal. Berarti lawan katanya sepele. Ya, lanjut, nomor 15, degil. Waduh, degil nih agak susah nih, kata-katanya jarang didengar. Lawan katanya apa? A. Tengil, B. Kumal, C. Pengikut, D. Penurut, atau E. Normal. Degil itu artinya kalau bahasa Jawa dablek ya, batu, nggak mau dengar nasihat orang. Berarti apa lawan katanya? Yang ini. Katanya degil adalah penurut. Lanjut, nomor 16, anomali. Lawan katanya A. Biasa, B. Sederhana, C. Normal, D. Nyata, atau E. Kurang. Jawabannya normal. Ini kita sering dengar nggak sih? Kalau saya sih sering dengar anomali. Anomali itu artinya nggak biasa. Bisa dibilang spesial gitulah. Tidak biasa. Itu kan lawan katanya normal. Atau biasa. Nah, ini ada juga ya, biasa. Nah, ini kalau begini yang tadi bilang nih, yang agak jauh dari dari lawan katanya anomali itu sendiri. Nah, ini kan mirip nih teman-teman antara normal sama biasa. Kenapa jawabannya yang C? Karena yang C ini, anomali itu sesuatu yang jarang, nggak normal gitu loh. Anomali, anormal, kayak gitu loh. Bukan ke arah biasa, ke tidak normal. Sesuatu ini bukan biasa, berarti sesuatu yang tidak normal. Tidak normal, itu salah nih. Ini bukan tidak biasa, tapi tidak normal gitu. Berarti anomali itu lebih cenderung ke tidak normal. Lawan katanya ke tidak normal ya. Apa ya? Jelasinnya agak susah, tapi lebih tepat ke normal, bukan ke arah ke biasa sih. Ini jawaban yang benar adalah yang C.
Nah, lanjut nomor 17, majir. Majir ini artinya sendiri sama kayak tadi invertil ya, mandul. Ini sama nih sinonim mandul, majir ya. Jadi apa? Nah ini udah ketebak nih. A takut, B berani, C maju, D mundur, atau E subur. Ya lawan kata dari majir juga sama ya, subur. Lanjut nomor 18, kendala. Ini sering kita dengar. Jawabannya lawan katanya adalah A kekerasan, B pendukung, C manifestasi, D bimbingan, atau E gejala. Yang B ya teman-teman ya. Kendala itu ya halangan, rintangan, nggak ada yang dukung artinya, berarti lawan katanya adalah pendukung. Lanjut nomor 19, ada ekstrinsik, lawan katanya A eksentrik, B individual, C konsensus, D internal, E keserasian. Ekstrinsik ini berasal dari luar ya, maksudnya ya sifat manusia atau nilai suatu peristiwa. Eksentrik jadi dari luar, berarti lawan katanya itu dari dalam, internal. Kalau eksentrik ini artinya aneh, individual itu artinya sendiri ya, sendiri, konsensus kesepakatan, ya, keserasian mah ya serasi ya. Nah jadi yang benar itu D ya teman-teman ya. Ini kita harus tahu, kalau kayak gini agak susah, emang harus tahu satu-satu artinya sih. Itu harus banyak belajar, baca-baca KBBI atau baca-baca buku. Nah nomor 20 ada imigrasi. Imigrasi itu apa teman-teman? Ini sering juga nih keluar di soal-soal IPS dulu SD atau SMP, imigrasi. Ini deh lawan katanya imigrasi. A migrasi, B transmigrasi, C emigrasi, D pemukiman, E larangan masuk. Larangan masuk nih udah pasti salah ya, nggak nyambung. Imigrasi itu apa artinya? Ini perpindahan orang dari luar negeri ke dalam. Nah berarti lawan katanya imigrasi. Ya, kalau imigrasi kebalikannya, dari dalam ke luar negeri. Nah, ini biasanya kalau ada II gini, pasti lawan katanya, keseringan sih, nggak selalu sih, cuma biasa gitu, emigrasi, bukan migrasi. Migrasi ini artinya perpindahan ya. Nah, ini kata dasarnya migrasi. Nah, transmigrasi, perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat ke penduduknya yang jarang gitu. Misalnya yang waktu itu tahun 80-an ya, Orde Baru nih transmigrasi dari Pulau Jawa ke pulau-pulau ke Kalimantan atau ke Sumatera, seperti itu sih. Nah, jadi jawabannya adalah ini ya, yang C ya, emigrasi. Oke teman-teman, nih jadi ada yang udah gue rangkum sih dari yang gue ikutin SKD sebelum-sebelumnya. Ini banyak keluar juga kata-kata ini dihafalin aja, sering dibaca-baca. Ini mungkin beberapa dari kata-kata ini bakal keluar nanti di tes SKD kalian, karena soalnya random ya, pasti ada yang keluar nih salah satu dari ini, makanya dihafalin aja, dibaca-baca. Nah, lanjut. Nih, latihan soal ya teman-teman ya. Kalian jawab di kolom komentar nomor 21 Pasik.
Sorry, ini salah ya teman-teman ya. Ini bukan sama dengan harusnya. Nah, ini lawan katanya. Lawan kata fasik adalah A baik, B buruk, C benar, D salah, atau E jahat. Nah, lawan kata bayak adalah A sempurna, B lama, C kurus, D rusak, atau E kotor. Ini kalian cari antonimnya ya. Jawab di kolom komentar. Nah, sekian dulu video kali ini. Gue Imam Agi Pratama di channel SN Plus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.